bersih dan berkomitmen. Jadi bagi kita sebenarnya kata kunci penegakan hukum itu ada di pimpinan, Jaksa Agung, Kapolri maupun pejabat strategis lainnya di lingkungan pemerintah yang anti korupsi dan punya komitmen kuat. Misalnya salah satunya juga adalah PPATK. Nah, khusus untuk Jaksa Agung dan Kapolri yang nantinya dipilih, itu harus ada mandat soal pemberantasan korupsi di internal penegak hukum, plus juga mendorong profesionalisme dan juga integritas aparatur penegak hukum. Nah, kemudian yang kedua, selain bicara soal pimpinan, kita akan bicara juga soal optimalisasi langkah penindakan terhadap korupsi. Jadi ada fokus penindakan di sektor pelayanan publik seperti pendidikan kesehatan, penerimaan negara seperti pajak, migas atau mineral dan sumber daya alam, kemudian pengeluaran negara, penegakan hukum, penegakan hukum, kemudian juga fokus pada sektor dari sisi aktor kelas kakak dan kerugian keuangan negara, kemudian juga kejar koruptor yang melarikan diri dengan memperkuat kerjasama internasional dalam rangka penindakan dan penyelamatan serta pengembalian aset-aset negara atau aset recovery. Yang ketiga, kita mendorong langkah-langkah pemberian efek jerah terhadap koruptor. Pertama, dengan penerapan pembuktian terbalik. Kemudian yang kedua, mengeksekusi koruptor yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Kemudian yang ketiga, menuntut koruptor dihukum berat dan dimiskinkan. Yang keempat, memperkuat pemberian remisi, memperketat pemberian remisi dan pembebasan untuk koruptor. Yang kelima adalah hapus sel dan fasilitas khusus untuk koruptor dan pengenaan seragam khusus untuk koruptor, pemborgolan dan pencabutan hak koruptor untuk menjabat sebagai PNS atau pejabat struktural dan menerima gaji atau pensiun. Kemudian yang keempat, kita juga minta capres-cawapres yang nantinya akan terpilih untuk mendorong regulasi yang pro anti korupsi, seperti revisi Undang-Undang Tipikor, revisi Undang-Undang Perampasan Aset, dan revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Rancangan regulasi di bidang hukum yang saat ini masuk prioritas di prolegnas RUU KUHP dan KUHP itu harus dipastikan bahwa regulasi tersebut mendukung upaya penegakan hukum dan tidak menghambat kinerja KPK. Jadi kita butuh pemimpin ke depan yang punya komitmen pemberantasan korupsi, bukan komitmen pemberantasan KPK, gitu ya. Kemudian perlu ada evaluasi secara menyeluruh tentang kebijakan dan unit anti korupsi pemerintahan sebelumnya atau dalam hal ini pemerintahan SBY. Yang kelima, kita juga minta penguatan sinergisitas dan dukungan terhadap lembaga penegak hukum dan KPK. Jadi beberapa cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah yang akan datang adalah membuat anggaran dan juga regulasi yang mendukung eksistensi KPK, khususnya yang berkaitan dengan proses rekrutmen penyidik KPK, kemudian mendukung independensi KPK dan tidak melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Kemudian ada tawaran juga dari kami, perlu ada penguatan posisi Direktorat Pidana Khusus di lingkungan kepolisian yang berada langsung di bawah Kapolri. Jadi kalau yang sekarang itu unit Direktur 3 Tipikor itu ada di bawah Barreskrim, ke depan mungkin perlu dipikirkan kalau memang pemerintah yang akan datang menjadikan kepolisian dan kejaksaan sebagai bidang pemberantasan korupsi, artinya harus menempatkan secara equal, gitu ya, posisi Jampitsus dengan posisi Direktorat di Pidana Khusus korupsi di Mabes Polri. Selain itu juga kita minta penguatan mekanisme kelembagaan atau kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan kinerja pemberantasan korupsi. Artinya yang juga kita dorong adalah perlu ada revisi tentang MOU atau kesepakatan bersama optimalisasi pemberantasan korupsi antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Jadi MOU ini tidak diperbaiki meskipun terjadi kasus atau sempat memunculkan polemik soal simulator Polri. Dan bagi kita untuk ke depan agar optimal ini harus segera direvisi ke depan, gitu ya.
Dan terakhir di isu penegakan hukum, penting untuk menjadi prioritas pemenuhan terhadap tunjangan dan anggaran yang proporsional untuk lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi. Artinya kalau ke depan pemerintah ingin menjadikan institusi kejaksaan kepolisian sebagai ujung tombak, selain memberikan dukungan terhadap KPK adalah juga memperhatikan soal kebutuhan atau tunjangan operasional dan juga tunjangan dan juga anggaran yang cukup buat kepolisian dan kejaksaan. Kalau sudah memadai juga masih belum optimal kinerjanya, maka paling tidak jaksa agung atau Kapolri bisa dicopot. Demikian untuk isu penegakan hukum. Oke.